Pernah kebayang nggak sebuah dunia yang sempurna? Dunia tanpa kegelapan, tanpa cacat sedikit pun? Nah, kali ini kita bakal masuk ke sebuah kota yang persis kayak gitu. Dan kita bakal ketemu sama seorang pria yang berani banget bertanya, dari kesempurnaan ini sebetulnya apa sih yang hilang? Coba deh bayangin, sebuah kota yang saking rapinya, saking sempurnanya, sampai-sampai nggak ada satupun bayangan yang berani muncul. Di sini semua orang hidup dalam terang benderang terus, tanpa pernah sekalipun ngelihat sisi gelap dari diri mereka sendiri. Ya, mungkin ini cerminan masyarakat yang terlalu takut buat ngaca. Inilah awal dari cerita kita, sebuah kota tanpa bayangan. Dan di tengah kota yang tenang ini, hiduplah seorang pengganggu. Bukan pahlawan ya, tapi Friedrich Nietzsche. Dengan kumis yang melengkung kayak tanda tanya, seluruh hidupnya itu seakan-akan jadi sebuah pertanyaan besar. Dia selalu curiga, selalu mempertanyakan segalanya. Suatu hari, Nietzsche ngelakuin sesuatu yang aneh banget. Dia jalan ngelewatin alun-alun kota sambil bawa-bawa lentera yang menyala. Padahal, matahari lagi terang-terangnya. Tentu aja, semua mata tertuju padanya. Seorang penjaga kota, yang mungkin mewakili cara pikir orang kebanyakan, nanya ke dia dengan bingung. Jawaban Nietzsche, wah ini nusuk banget. Lenteranya itu ternyata bukan buat nyari cahaya fisik, tapi cahaya kebenaran. Ironisnya kan, di kota yang paling terang benderang ini, dia justru sibuk mencari kejujuran. Sesuatu yang ternyata udah lama hilang, silau sama kesempurnaan palsu. Lalu, datanglah momen yang bakal meruntuhkan segalanya. Sebuah proklamasi tentang kematian Tuhan. Tepat di tengah alun-alun, Nietzsche meneriakkan kata-kata yang paling ditakuti, Tuhan sudah mati. Ini bukan soal teologi loh ya. Ini lebih ke sebuah pernyataan bahwa pilar yang selama ini menopang seluruh makna hidup mereka baru aja ambruk. Gimana reaksi warga kota? Ya, macam-macam. Ada yang marah karena dunia yang mereka kenal diguncang. Ada yang ketakutan setengah mati ngelihat kekosongan di depan mata. Dan, ya banyak juga yang pura-pura budek berharap kalau diabaikan, kebenaran pahit itu bakal pergi sendiri. Seluruh kota pun jadi sunyi senyap. Seorang pendeta dengan suara gemeteran akhirnya menyuarakan pertanyaan yang menghantui semua orang. Nah, ini dia inti krisisnya. Kalau sumber makna yang selama ini jadi andalan mereka udah nggak ada, terus pegangan mereka sekarang apa? Apa tujuan hidup ini semua? Di tengah reruntuhan ini, Nietzsche justru menawarkan jalan keluar, sebuah tanggung jawab yang baru. Nietzsche nggak menawarkan dewa baru atau kepercayaan baru. Jawabannya jauh lebih radikal. Dia ngebalikin beban itu ke setiap individu. Makna, kata dia, bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar sana, tapi sesuatu yang harus diciptakan dari dalam diri. Pergeserannya fundamental banget loh. Cara lama itu pasif. Kita cuma nerima makna, ngikutin perintah, dan hidup tanpa bayangan. Nah, cara baru yang ditawarin Nietzsche, ini nuntut kita buat aktif. Kita yang menciptakan nilai, kita yang bertanya pada diri sendiri, dan kita yang berani berdiri utuh dengan semua bayangan kita. Tapi jangan salah, jalan ini bukan menuju kekacauan. Justru sebaliknya, ini adalah jalan menuju tingkatan manusia yang lebih tinggi, sang Übermensch. Jadi, Übermensch atau manusia unggul ini apa sih? Ini bukan soal kekuatan fisik ya, tapi soal kekuatan jiwa. Dia adalah individu yang nggak lagi terikat sama nilai-nilai lama, tapi justru jadi sumber nilai buat dirinya sendiri. Dia menerima semua aspek kehidupan, suka maupun duka, sebagai satu kesatuan yang berharga. Oke, jadi ada 3 ciri utamanya. Pertama, dia adalah pencipta nilai, bukan cuma pengikut. Kedua, dia menari di atas ketakutannya, mengubah penderitaan jadi kekuatan. Dan yang terpenting, dia berani bilang ya pada kehidupan apapun yang dilemparkan ke arahnya. Dan kita sampai di kesimpulannya, sebuah tugas yang paling berat tapi sekaligus yang paling mulia. Akhirnya kota itu pun berubah. Suatu pagi, bayangan-bayangan muncul lagi. Ini momen yang indah banget loh. Kembalinya bayangan itu bukan pertanda kegelapan, tapi justru pertanda keutuhan. Orang-orang di sana nggak lagi nyembunyiin sebagian dari diri mereka. Mereka jadi otentik. Waktu Nietzsche pergi dari kota yang udah berubah itu, dia membisikkan pesan terakhirnya. Inilah tantangan utamanya. Otentisitas. Menjadi diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan kita, itu adalah perjuangan seumur hidup. Tapi itu juga pencapaian terbesar kita. Jadi pada akhirnya pertanyaan terpenting itu bukan lagi apa makna hidup? Pertanyaannya sekarang kembali kepada Anda. Di dunia yang nggak ngasih jawaban pasti ini, nilai-nilai apa yang akan kamu ciptakan?